Maaf ya, jamnya berubah karena saya baru sampai Surabaya ya. Saya siap melayani Tuhan, kita tetap semangat ya, walaupun rasanya capek, tapi tetap 1 minggu live libur ya, karena kita acara retreat. Dan siang ini bersyukur kalau kita bisa ketemu lagi. Shalom Santi, shalom semua yang setia juga. Terima kasih bahwa IG saya juga sudah kembali ya. Terima kasih buat dukungan doanya ya. Saya sempat juga panik, tapi Tuhan juga sudah berikan kembali karena Tuhan juga tahu bahwa IG saya juga banyak digunakan untuk perenungan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siang ini tetap semangat ya. Tetap sukacita. Tetap percaya bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Yuk berdoa. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang ingin Kau sampaikan itu akan menjadi rema, kekuatan untuk kami berdiri di akhir zaman. Kami tetap teguh bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Siang ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana menghadapi masalah ya. Itu kelanjutan dari yang kapan lalu saya berjanjikan, jangan lari dari masalah. Nah, ini hadapi masalah bersama Tuhan ya. Banyak orang tuh gini ceritanya, banyak orang itu hari-hari ini ngalami titik lemah. Dan waktu saya merenung, ada banyak orang yang curhat, konseling sama saya. Mereka rata-rata bilang gini, Bu Eli, saya sudah capek, saya sudah lemah. Rasanya gimana Bu Eli? Masalah ini bertubi-tubi terus menghantui hidup saya, menerpa badai dalam hidup saya. Dan ketika saya merenung, Tuhan itu ingatkan sesuatu gini. Kalau kita lagi capek, itu berarti kualitas roh kita lagi menurun. Sekali lagi, kalau kita lagi capek karena kita melihat masalah dan kita rasanya hari itu penuh ketakutan, kekhawatiran, itu berarti manusia roh kita lagi drop. Manusia dagingnya mulai muncul. Tangkap ya saudara, itu sebabnya Tuhan ingatkan siang ini. Ketika saudara capek, saudara perlu memberi makan manusia roh saudara. Saudara jangan terus melanjutkan yang namanya daging dienak-enakkan. Tapi ini waktunya saudara dan saya mulai memberi makan manusia roh ya. Saudara mulai berikan makan supaya kita tetap punya semangat yang menyala-menyala. Sekali lagi, saudara perlu tahu bahwa pemenang yang sejati bukan karena masalah saudara selesai. Hari-hari ini apa yang saudara kejar, seperti tadi pagi renungan saya di grup PD Victory, bahwa hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah proses dan hidup ini adalah perjuangan. Ketika saudara hari ini menjadi finishing well, itu bukan karena masalah saudara selesai. Orang menjadi finishing well di dalam Tuhan, yaitu ketika dia bisa setia sampai akhir seperti Rasul Paulus. Duri dalam daging itu tidak selesai, tidak masalah. Karena itu bukan satu-satunya kemenangan, target utama orang menang harus menang atas masalah. Tapi pemenang itu adalah ketika dia bisa finishing well, yaitu ketika dia tetap bisa memelihara imannya sampai akhir, didapati setia, saudara tetap hari ini kuat, itulah senyatanya kemenangan yang sejati. Kalau hidup kita manusia rohnya capek, saudara tidak bakal jadi finishing well. Karena yang saudara kejar cuman kebutuhan daging. Masalah selesai itu kebutuhan daging. Masalah jadi target, saudara pengen cepat kaya, cepat sukses, itu manusia daging. Tapi kalau manusia roh, sekalipun tantangan bertambah berat, cirinya orang yang manusia rohnya menyala-nyala, mereka akan siap menghadapi masalah.
Tangkap ya saudara. Jadi sekarang ini Tuhan lagi menilai, saudara dominan di manusia roh atau manusia daging. Kalau hidupmu capek, lelah, dan saudara cuman kejar Tuhan untuk selesaikan masalah, maka prosesmu tidak akan cepat berhenti. Proses itu akan terus berlanjut, karena Tuhan masih menilai manusia dagingmu masih menyala-nyala. Tapi kalau hari ini sesulit keadaan hidupmu dan engkau tetap punya posisi siap menghadapi masalah, jujur manusia roh itu selalu mencari perkara yang di atas. Dia akan sabar untuk menyelesaikan kehendak Bapa dan yang dikejar sesuatu yang punya nilai kekal. Sekali lagi, orang yang hidup di dalam manusia roh itu selalu yang pertama, yaitu mencari perkara-perkara di atas, perkaranya Tuhan. Tuhan, aku hari ini lihat keadaan keuanganku tambah sulit, suamiku makin luar biasa. Tapi aku tidak akan pernah goyah, karena aku tahu ini bukan perkara-perkara yang jadi target utama saya. Tapi yang penting hari ini aku sudah berubah, aku sudah setia sama suamiku, walaupun suamiku tidak setia, aku tidak pernah selingkuh kok Tuhan. Aku ya hari ini tetap mengucap syukur, tetap setia, tetap bertanding Tuhan, tetap menikmati prosesnya Tuhan. Itu cari perkara di atas. Kita juga sabar menantikan kehendak Tuhan dan mengejar sesuatu yang punya nilai kekal. Yang fana-fana itu diabaikan, itu manusia roh. Yuk kita belajar ya. Kita percaya bahwa ini sudah akhir zaman. Kita baca dulu kitab Yudas 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 ya. Kita akan belajar sama-sama. Kenapa Tuhan izinkan proses hidup saudara hari ini bertambah sulit? Yang sedang mengalami masalah bertambah sulit itu berarti orang yang sudah lulus. Kenapa? Karena Tuhan melihat saudara sudah dibawa ke naik level. Lihat ya, orang kalau naik tingkat, Tuhan mempercayakan saudara di-upgrade, saudara dianggap lulus. Orang dari SD ke SMP materi ujiannya tambah berat, enggak saudara? Pasti. Kalau hari ini engkau mengalami keadaan yang tambah sulit, itu berarti Tuhan bilang gini, hebat, Tuhan kasih saudara acungan jempol. Anakku, aku sudah dapati engkau hari ini kehebatanmu mampu untuk next level. Makanya aku mau percaya lagi ke next level, aku pasti uji materinya lebih berat. Dan kalau itu terjadi, saudara tenang aja. Tuhan bukan berarti Tuhan jahat, tapi Tuhan sudah melihat saudara hebat. Tangkap ya. Orang kalau mau naik kelas itu nggak mungkin materinya tetap. Pasti materinya tambah berat. Ya, lihat baca sama-sama. Kita belajar. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu. Ya, kita sedang menjelang akhir zaman ini. Yudas 1 ayat 18 sampai 21 kita baca ya. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ada berapa banyak orang yang mengaku anak Tuhan, pelayan Tuhan, sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi di pemandangan Tuhan, saudara hanya mengejar hawa nafsu kefasikan. Yang saudara kejar hanya emosi, hanya rasa kepingin memuaskan diri sendiri. Itu sebabnya yang namanya hawa nafsu hari ini. Kalau saudara capek, itu karena hawa nafsumu dominan. Hawa nafsumu untuk memuaskan keinginan dagingmu dominan, makanya saudara capek. Jujur kalau hari ini engkau mengejar manusia roh, engkau tidak akan capek. Engkau akan berbicara gini, ini kan sudah akhir zaman. Aku tahu Tuhan sedang mematikan hawa nafsuku, manusia dagingku diubah menjadi manusia roh. Aku tahu sampai hari ini kalau masalahku dilanjutkan itu karena Tuhan mau mematikan total yang namanya hawa nafsu. Jadi kita jangan tampil jadi anak Tuhan, tapi topeng pengejek di hadapan Tuhan. Lihat ya kata berikutnya. Mereka adalah pemecah belah. Sudah pengejek, sebutan berikutnya pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia. Lihat ya.
Saudara hanya memperjuangkan keinginan dunia. Tuhan, aku mau suamiku kembali. Aku butuh cinta, tati tayang. Aku butuh dipeluk. Aku butuh rumah besar. Aku butuh ini dan itu yang hanya seputar keinginan dunia. Lihat ya. Kita semua hari ini Tuhan lagi memilah-milah. Mana yang orang punya keinginan dunia dominan dan keinginan manusia rohnya. Jujur, kalau orang punya keinginan bukan dunia lagi, hidupnya tahu bahwa dunia ini akan lenyap, dia akan fokus dengan keinginan bukan dunia lagi, tapi keinginan Bapa. Dia tahu bahwa masalah ini cuman alat Tuhan. Supaya aku memuaskan keinginan Bapa, yaitu aku akan berjuang untuk membentuk karakter Kristus yang dominan. Kalau dulu ini aku ini panikan. Jujur saya ini orangnya dulu panikan parah. Saya ini pemarah-marah, pemarah yang parah. Saya ini orang yang sombongnya parah. Tapi ketika saya belajar firman dan saya diproses Tuhan, maka saya nggak mau jadi orang yang disebut sebagai pengejek, pemecah belah, yang hidup saya hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan dunia ini. Saya sudah nggak mau lagi. Saya nggak mau kejar untuk supaya saya mengejar suami saya kembali, supaya saya dipandang dunia, saya pemenang. Saya percuma kalau saya bisa menarik suami saya kembali pulih dan rumah tangga saya, tapi di mata Tuhan, saya tetap tampil sebagai pengejek dan saya juga tampil sebagai orang yang cuman punya keinginan dunia. Makanya kita jangan capek hari-hari ini. Kalau capek berarti yang saudara kejar dominan hawa nafsumu, keinginan duniamu, dan yang ketiga, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Lihat ya. Jadi hidup tanpa Roh Kudus itu hidup sesuka-sukanya. Mau marah, marah. Mau maki orang, maki orang. Mau kepahitan, kepahitan. Nggak bisa, saudara. Hidup dengan roh itu berarti dalam segala hal roh yang mengendalikan daging, bukan daging yang mengendalikan roh. Itu sebabnya di akhir zaman Tuhan berkata akan tampil banyak orang yang pakai topeng rohani. Kelihatannya shalom, puji Tuhan. Bisa terlihat jadi asyur pelayanan. Tapi kalau saudara hari ini capek, saudara mulai uring-uringan, saudara mulai putus asa, berarti saudara di hadapan Tuhan, yaitu orang yang hari ini punya keinginan hawa nafsumu yang tinggi, saudara lagi kejar keinginan dunia, dan saudara tidak hidup tanpa Roh Kudus. Hati-hati saudara, ini bahaya sekali. Kalau hidupmu cuman di dalam satu lingkaran ini terus dan saudara tidak bisa move on, saudara akan hidup dihancurkan. Saudara tidak akan lihat kebaikan Tuhan, saudara tidak akan lihat rencana Tuhan yang indah. Makanya kenapa kita harus hadapi masalah. Lihat ya ayat berikutnya. 20. Akan tetapi kamu, lihat ya, saudara-saudaraku yang kekasih, nah ini apa yang Tuhan mau saat kita capek menghadapi masalah. Tuhan mau ini saudara, yuk baca. Bangunlah dirimu sendiri. Yang bisa bangun dirimu nggak bisa orang lain saudara. Kita sendiri yang bisa bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Hari ini kita ini jangan capek. Kalau kita capek, ingat 3 hal ini bahaya. Hawa nafsu, keinginan dunia, saudara hidup lepas dari kendali Roh Kudus berbahaya. Kalau kita hidup dalam pengendalian Roh Kudus, saudara tidak akan takut hadapi masalah. Saudara tidak akan bilang sama Tuhan, capek. Capek itu kenapa? Karena yang saudara perjuangkan hanya hawa nafsu dan keinginan duniamu.
Dan saudara tidak hidup dalam pengendalian Roh Kudus, makanya saudara capek, kecewa, sakit hati, tawar hati, dan sebagainya. Saudara kepingin lari dari masalah. Tapi kalau Tuhan berkata, nak, hari ini bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu. Artinya daripada capek, kita bangun tiap hari rasa percaya. Iman ini dibangun. Waktu saudara imanmu dibangun, engkau akan sanggup menghadapi masalah. Lihat ya, yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau kita capek, kita beri makanan sama roh kita lewat iman yang dibangun, lewat pendengaran akan firman. Iya ya, di saat kelemahanku, kata firman Tuhan, kan kuasamu jadi sempurna. Tuhan, aku tahu masalahku memang makin rumit, tapi firman-Mu, aku percaya bahwa ini waktunya aku melihat keajaiban, kesempurnaan kuasa-Mu di dalam hidupku. Ini orang yang sedang membangun imannya di atas iman, dasar iman yang paling suci, yaitu kebenaran firman. Saudara tidak bisa bangun iman atas dasar pengalaman orang lain. Bu Eli, menurut pakar, menurut ipar saya yang sudah bertahun-tahun menghadapi suaminya, orang yang tipe seperti suami saya itu katanya sudah tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Ini suami-suami yang sulit. Percayalah, engkau hanya menghabiskan waktu yang sia-sia. Kita hari ini membangun iman kita atas dasar iman yang paling suci, yaitu kebenaran. Saudara tidak bisa ambil comot pengalaman orang lain, comot pendapat pakar, psikolog, tidak bisa saudara. Hari ini bangun, engkau harus bangun dirimu. Enggak, aku harus hadapi masalah. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga, dan ini diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dan aku tahu waktu aku nabur benih-benih kebenaran, suatu kali benih ini akan memerdekakan saya. Saya pasti menuai hasil yang memerdekakan. Orang kalau menikmati kemerdekaan itu gimana saudara? Kemenangannya itu pasti dengan sorak-sorai. Merdeka, merdeka itu kalau kita ada imanmu di atas kebenaran firman. Amin saudara. Yang kedua, lihat ya, doa. Saudara, untuk membangun manusia roh, nggak mungkin engkau nggak punya kehidupan doa. Doa itu kekuatan, doa itu ketahanan saudara. Doa itu melayakkan saudara untuk berdiri di hadapan anak domba. Jadi waktu berdoa, saudara mungkin masalah saudara bukan bim salabim, tapi kekuatan manusia rohmu di top up. Itu sebabnya kita tetap perlu berdoa saat kita mau menghadapi masalah. Jadi saudara harus bangun dasar iman berdoa. 21, lihat ya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Hari ini yang saudara nantikan itu bukan sia-sia. Kita semua lagi menantikan rahmat Tuhan untuk hidup kekal. Yang ketiga yaitu apa saudara? Hiduplah di dalam kasih Allah. Saudara tidak bisa hidup di dalam kebencian, kemarahan, enggak. Saudara harus hidup hari-hari ini supaya enggak capek dalam kasih Allah. Disakiti, ya sudahlah. Kasih Allah itu gimana saudara? Mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa syarat, berbuat baik tidak tergantung dari hasil, tapi kita terus akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu standar hidup di dalam kasih Allah. Jadi kalau hari ini kita sudah capek karena kita ini merasa bahwa kita sakit hati. Kenapa ibu-ibu bisa capek saat suaminya berselingkuh, saat suaminya kasar? Kenapa? Karena saudara dan saya tidak hidup di dalam kasihnya Allah. Firman Tuhan berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
Itu sebabnya kita hadapi masalah hari ini. Kalau kita sudah capek, hadapi terus. Yuk mulai bangun dirimu sendiri, tidak bisa orang lain. Iman itu harus dengar apa kata firman dan saudara tangkap, itu bangun. Berdoalah di dalam roh. Tuhan bilang yang ketiga, yaitu peliharalah hidupmu di dalam kasih Allah. Sudahlah ibu-ibu, disakiti berapa kali kita tahu kasih Allah itu kasih yang tanpa syarat, mengampuni tanpa batas, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah kasih Allah. Saudara jangan capek untuk melakukan kasih Allah terhadap orang-orang yang jahat. Kalau saudara mulai capek, berarti saudara hari ini tidak hidup di dalam kasih Allah. Saudara sedang hidup di dalam apa saudara? Kebencian yang iblis kendalikan hidupku. Kita nggak mau kita hidup di dalam iblis, sementara kita mau kita hidup di dalam kasih-Nya Allah. Itu sebabnya kalau kita mau hadapi masalah, kita hari ini belajar kenapa sih kok Tuhan itu masih izinkan proses. Yaitu tadi, supaya yang namanya hawa nafsu, keinginan duniawimu itu mati, saudara. Kita hari ini hiduplah di dalam pengendalian roh. Tujuan Tuhan dengan masalah itu seputar ini di akhir zaman, supaya saudara tidak dianggap sebagai golongan orang Kristen yang tampil sebagai pengejek dan pemecah belah. Saudara tidak pakai topeng lagi, tapi Tuhan mau buka topeng. Selama ini kamu jadi orang Kristen, tapi kamu ini tipe orang Kristen yang kategori golongan pengejek dan pemecah belah. Itu sebabnya siang ini yuk hadapi masalah. Saudara tidak perlu takut. Lihat ke ayat yang ke-24. Yudas 1 ayat 24. Kita baca ya. Lihat ya. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya, nah, masalah itu baik. Katakan sekali lagi, masalah itu baik. Supaya apa? Ini loh, lihat ya ayat 24. Yudas 1 ayat 24. Lihat ya. Supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. 3 hal. Masalah itu remnya Tuhan supaya hidupmu tidak tersandung. Yang pertama, tapi masalah itu supaya kaki saudara disadarkan Tuhan supaya arahnya berbalik, tidak menuju maut. Itu remnya Tuhan, yaitu hidup tidak tersandung, saudara. Saudara kalau hidup tersandung dan tersandungnya menuju maut, buat apa? Hidupmu hanya jadi batu sandungan walaupun engkau sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun. Makanya masalah itu terjadi terus. Ini remnya Tuhan supaya hidupmu tidak tersandung. Itu tadi, supaya ke hawa nafsu, keinginan dunia, hidup dalam pengendalian rohnya jalan. Yaitu supaya apalagi saudara bisa hari ini dengan cara apa? Supaya dongkrak imanmu, berdoanya diaktifkan, yaitu hidup di dalam kasih Allah. Semuanya ini baik loh buat saudara. Kalau saya merenungkan firman, saya bilang gini, iya ya Tuhan, kenapa ya kita kok takut menghadapi masalah? Lah ini kan menguntungkan saudara dan saya supaya hidup tidak tersandung. Lihat kata-kata berikutnya, supaya membawa hidup saudara bebas dari nodanya dosa. Itu tadi ayat 24. Supaya yang membawa kamu dengan tidak bernoda, supaya kita hidup kudus. Dan yang ketiga, supaya kita hidup penuh kegembiraan selamanya. Itu sebabnya semuanya hadapi saudara. Jangan berkecil hati. Kalaupun itu Goliat raksasa yang bisa mengalahkan masalahmu, seburuk apapun, sebesar apapun musuhmu, itu kekuatan Tuhan. Tidak perlu takut. Yang penting bagian saudara dongkrak iman. Jam doamu didongkrak.
Yang ketiga tadi apa? Selain dongkrak iman, jam doa, yaitu hiduplah di dalam pengendalian roh, ya. Supaya saudara dan saya hari ini hidup di dalam kasihnya Kristus, terus dibangun. Kalau saudara sudah bangun ini, percayalah, hidupmu di pemandangan Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin saudara. Dari kitab Yudas ini aja kita ini sudah ngomong sama Tuhan. Terima kasih loh Tuhan. Ketika aku baca firman, ketika aku baca Yudas 1 ayat 18 sampai 21 dan 24 25. Lihat ya 25. Allah yang esa, lihat ya 25. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi hari ini semua yang terjadi itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran namanya. Itu sebabnya yuk hari ini kita belajar. Kalau masalah itu remnya Tuhan supaya engkau tidak tersandung, bebas dari noda dosa, hidup penuh kegembiraan selamanya. Kenapa saudara takut hadapi masalah? Kenapa saudara mau mundur dari masalah dan lari dari masalah? Hadapi. Kok ini baik kok. Seperti kemarin kesaksian di retret kita dengar, bagaimana seorang ibu yang cuma naik angkot jual nasi uduk diberkati hari ini dia bisa jual rumah puluhan miliar. Saudara lihat ya, ketika dia berani hadapi masalah, jual nasi uduk sudah modal pas-pasan, tuh masih diizinkan jualannya jatuh, jualannya rugi, ndak enak, dikomplain orang. Kenapa semua ini harus terjadi? Apakah Tuhan jahat? Ada seorang ibu yang kemarin minggu lalu keluh kesah sama saya. Dia bilang, Bu Eli, Tuhan kok enggak sayang saya. Kenapa Bu? Kenapa Tuhan izinkan suami saya meninggal? Padahal suami saya ini baiknya luar biasa. Suami saya ini suami yang pengertian. Enggak ada apa-apa Bu, enggak ada angin tiba-tiba suami saya meninggal. Padahal kita niatnya mau happy-happy, jalan-jalan. Tiba-tiba di tengah kita dalam perjalanan liburan, suami saya dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah tahu misteri kehidupan dengan proses yang Tuhan izinkan. Tapi satu hal saya cuma berbicara sama ibu ini, Ibu, percayalah Tuhan itu punya satu ketetapan yang baik kok. Dia nggak pernah punya ketetapan dalam hidupmu itu hancur. Sekalipun yang kau lihat memang hancur. Siapa yang tidak hancur lihat suami yang tercinta, yang baik, di tengah liburan tiba-tiba suaminya meninggal tanpa sebab. Tidak ada pesan khusus kalau suaminya mau meninggal. Lah orang liburan kok. Suasana kan happy-happy kalau liburan. Ketawa-ketawa Bu, kita makan enak-enak, canda-canda. Tiba-tiba suami saya malamnya cuman berkeringat dan tiba-tiba kolaps meninggal. Saudara lihat, ada banyak hal yang kita tidak bisa tahu. Tapi waktu kita mengerti firman, kita tahu bahwa semua ini membawa kebaikan supaya kita hari ini tidak tersandung karena terlalu nyaman di dunia. Kita lupa bahwa iblis sudah berhasil membawa kaki kita menuju maut. Kita ini hidup bebas dari noda dosa. Noda, namanya noda itu cuman percik-percik, titik-titik, tapi nggak ada dosa besar, dosa kecil. Semua bercak noda itu tetap di mata Tuhan. Dia mau murnikan, dia mau bersihkan semuanya. Noda-noda dosa yang saudara hidupi dengan kenyamanan seperti saya sok suci. Buka PD 2 tahun merasa, ibu gembala. Tapi noda dosa saya banyak nggak di hadapan Tuhan? Sangat banyak. Makanya proses itu diizinkan terjadi dalam hidup saya. Supaya noda dosa saya ini bersih, nggak ada noda. Namanya sudah hidup dalam kekudusan, noda itu pun Tuhan jijik. Tuhan itu tidak mau lihat saudara walaupun cuma bercak titik-titik, nggak mau. Dia mau hidup saudara putih, putih tanpa ada noda celah. Bisa enggak? Bisa. Tuhan itu Tuhan yang tahu yang terbaik. Kalau dia berkata, nak, di dalam hidupmu ada kuasa ilahi. Setiap hari ketika engkau latih, engkau akan tahu bahwa mana yang bercak dosa. Jujur, semakin kita dekat roh manusia, rohnya semakin hidup. Saya kalau kadung emosi sesaat cuapek, saya bisa marah. Itu hanya hitungan detik saja, langsung saya kembali. Roh Kudus tidak main-main, langsung dia bicara dan langsung saya dengar jelas suaranya.
Itu kepekaan. Kalau dulu bisa berjam-jam saudara, satu hari saya disuruh minta maaf, oh boro-boro tidak mau. Tapi ketika saya mulai peka manusia roh saya, begitu saya jatuh dalam dosa, tidak ada hitungannya menit, detik itu juga. Roh Kudus bilang, segera, dan saya lakukan segera pemberesan. Itu bedanya saudara. Dan yang luar biasa, kita pasti hidup penuh kegembiraan selamanya. Enak ya? Kita ini lagi di kehendak Tuhan yang tertinggi itu selalu saya ingatkan buat jemaat. Kehendak Tuhan yang tertinggi itu apa? Memberkati saudara berlimpah-limpah dan memberikan kebahagiaan selamanya. Itu kehendak Tuhan yang tertinggi. Tapi kenapa dia izinkan proses? Karena dia tahu ini belum waktunya. Kalau waktunya diberikan sekarang, bejana hatimu tidak siap, engkau tetap hidup dalam noda dosa, maka nodanya itu nanti bertambah. Yang Tuhan mau nodanya ini dihapus, tapi ketika saudara mempercepat waktunya Tuhan, saudara butuh hanya untuk berkat, pemulihan, kebahagiaan. Kalau itu diberikan, noda ini bisa hilang enggak? Noda ini mungkin asalnya cuman mungkin bercaknya 10, tapi karena saudara menikmati kebahagiaan pada waktu engkau masih bernoda, kira-kira nodanya bisa hilang apa bertambah? Jelas bertambah saudara. Justru yang Tuhan mau nodanya ini diminimalkan dulu, baru waktu saudara menikmati pemulihan berkatnya Tuhan, saudara tidak akan menambah noda lagi. Hidup saudara benar-benar sudah memiliki kepekaan, roh yang hidupnya menyala-nyala, tidak gampang capek dengan masalah. Karena hidup ini tidak pernah tahu saudara, ngeri. Saya hari-hari ini lihat orang yang keluh kesah, zona nyaman, ngeri. Tiba-tiba kanker stadium akhir, dokter sudah tidak punya cara lagi. Tiba-tiba, lihat. Kalau saudara baca anak hilang meninggal tiba-tiba, kita tidak pernah tahu loh saudara. Orang bilang gini, Bu itu anak yang baik loh Bu. Baik anaknya, keluarga baik. Kenapa ya Bu sampai anaknya bisa meninggal secara tiba-tiba? Nggak ada yang tahu saudara. Tapi kalau kita sudah siap hari ini, kita nggak akan takut menghadapi semua tantangan. Yang penting bangun iman, dongkrak jam doa, dongkrak hidup dalam pengendalian roh. Itu terus yang akan saudara lakukan. Saudara tidak akan takut menghadapi masalah kalau 3 hal ini siap. Yuk, apa yang saudara mau? Yang Tuhan mau saat kita mau direm. Kita ini lagi direm dengan masalah, ya, ucap syukur. Jadi siapa yang mau keluar dari masalah, bertobat, hadapi. Yuk kita belajar 3 hal aja, setelah itu saya selesai. Hadapi masalah, ya. Yesaya 45 ayat 9. Jadi hari ini jangan pernah lari dari masalah, hadapi dengan apa? Lihat ya. Celakalah, ini saya ulang ayatnya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Jadi yang pertama yang saya mau tegaskan, jangan pernah bantah-bantahan. Ngeyel sama Tuhan, kalau diselesaikan sekarang, aku melayani Tuhan. Aku akan bersaksi dengan suamiku Tuhan. Aku akan bangun gereja kalau perusahaanku Tuhan pulihkan. Enggak. Hari ini sudahlah. Tuhan terima kasih. Hari ini proses masih berlanjut. Ya sudah. Lihat ya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dan tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat dan yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan. Saudara lihat ya. Yeremia 18. Banyak buka firman saudara ya. Kita belajar sampai kita ngerti. Oh ternyata masalah itu baik saudara. Katakan masalah itu bukan sekedar baik, tapi baik. Sudah baik. Makanya kalau ada masalah, saudara hari ini harus ngomong sama Tuhan. Syek Tuhan, syek suamiku tambah parah. Syek. Ternyata noda saya ini loh mau dihilangkan. Supaya saya tidak tersandung ke arah maut dan supaya saya hidup bahagia selamanya. Amin.
Amin saudara. Yeremia 18 ayat 4 dan 6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sampai itu aja. Yeremia 18 ayat 4 supaya tidak lama. Oh, 6-nya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara dan saya hari ini tidak usah berbantah, Tuhan aku sudah ini, enggak. Dia jauh lebih tahu. Kalau saudara hari ini bentukannya masih dia belum puas, dibongkar lagi saudara. Saudara seperti seorang yang ada di tangan tukang periuk, demikianlah firman Tuhan berkata, kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi yang pertama yaitu jangan berbantah. Kenapa? Karena kita ini lagi direm, dididik. Kita ini lagi dibentuk. Dibentuk itu suaket saudara. Waktu saudara dibentuk jadi bejana bukan sesuai dengan keinginan saudara. Kenapa proses itu sakit? Karena bukan sesuai dengan keinginanmu. Enak kalau dibentuk sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan, bentuk aku ini aja loh Tuhan. Jangan dibentuk dalam suami toh Tuhan. Bentuk aja ini loh Tuhan. Sudahlah Tuhan, bentukannya cukup ya Tuhan. Saya sudah tidak kuat, bentuknya cukup loh Tuhan. Sudah, yang penting ada dibentuk, ada telinganya, matanya tidak usah lah Tuhan, nanti kalau matanya dibentuk lagi dicongkel-congkel Tuhan, sudahlah Tuhan, aku mau jadi bejana walaupun kuping aja kan tetap bisa jadi bejana yang bagus. Oh enggak saudara, Tuhan itu Tuhan yang sempurna. Kalau dia mau bentuk saudara jadi periuk yang baik, dia akan tahu mana yang kurang, finishingnya mana yang belum di finishing. Sudah dibentuk suakit, masih terakhirnya masih finishing. Saya percaya hari ini saya lagi finishing saudara. Saya bukan lagi pembentukan, saya percaya bahwa bentukan Tuhan sudah lihat bentukan saya sudah indah. Tuhan bilang gini, nak Eli sabar Eli, finishing. Mana yang masih belum sempurna, aku lagi finishing. Nggak apa-apa. Izinkan, kenapa? 3 hal. Waktu saudara hari ini rela, yaitu tidak berbantah. Kenapa? Karena kita ini di tangan tukang periuk. Nanti kalau saudara baca di Roma 9 ayat 20, saudara akan menjadi periuk yang pertama untuk tujuan yang mulia, bukan yang biasa-biasa. Jangan puas cepat selesai ya. Jangan bandingkan orang yang cepat selesai. Saudara punya nilai mulia atau biasa-biasa, itu tergantung proses. Makin lama proses, makin punya nilai kualitas yang mulia. Yang selesainya cepat, yang biasa-biasa, nanti jadi perabot di surga. Tujuan mulia dengan yang biasa-biasa, jelas nilainya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saudara hari ini sampai masih diproses Tuhan? Karena yang kedua Tuhan mau berkata, kamu ini periuk dengan hati hamba. Hati hamba. Dia nggak mau saudara jadi periuk tapi dengan hati yang kesombongan, nggak mau. Tuhan mau periuk itu hatinya hamba. Ya Tuhan, terima kasih. Coba kalau saudara dibentuk Tuhan tapi tetap sombong, saudara akan jatuh dalam dosa. Orang sombong itu dibenci Tuhan. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang sombong. Makanya sebelum saya dibawa Tuhan naik, saya sudah dihancurkan dulu jadi bejana, supaya ketika saya hari ini dikenal orang, saya bukan Eli yang lama lagi. Saya bisa punya Eli yang humble, rendah hati hamba, dan saya juga punya tujuan yang mulia. Yang ketiga, yaitu periuk sebagai domba yang taat. Itu tadi ya, kalau saudara baca di Yeremia 18, saudara dan saya sedang dibentuk sebagai domba yang taat. Yaitu bukan domba berbulu serigala, bukan serigala berbulu domba. Percuma kalau saudara domba tapi di mata Tuhan saudara itu jadi serigala, cuman bulunya aja yang domba, penuh topeng rohani, nggak jadi masuk hitungan saudara. Itu sebabnya 3 hal ini jangan berbantah sekarang, nikmati, hadapi masalah, karena kita sedang dibentuk Tuhan jadi periuk punya nilai yang mulia, periuk di tangan sang tukang periuk, yaitu punya nilai hati hamba,
saudara juga dibentuk sebagai domba yang taat. Bukan lagi serigala berbulu domba, tapi domba yang murni, bukan kambing. Tuhan tidak pernah cari kambing, tapi cari domba. Tuhan tidak pernah cari serigala berbulu domba, tapi Tuhan benar-benar cari domba yang tetap punya hati hamba. Punya hati hamba, punya nilai tujuan mulia. Domba itu selalu apa, saudara? Selalu merasa bodoh, tidak mampu. Yang penting aku dekat sama gembala. Itu yang Tuhan cari. Makanya jangan berbantah sama Tuhan. Hadapi masalah, ndak usah ngeyel, ndak usah keluar dari masalah. Itu sedang berbantah sama sang pembentuk, yaitu tukang periuk, saudara. Itu yang pertama. Yuk, yang kedua. Bagaimana saudara dan saya, kita lihat kedua dan ketiga nyambung ya, setelah itu selesai. Ibrani 12 ayat 5b ya, sampai 9. Kita baca sama-sama. Yuk. Ayat 5b, baca sama-sama ya. Hai anakku, ini selain jangan berbantah apa kalau orang hadapi masalah, jangan ngeyel. Yang kedua, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Didikan, ingat ya, masalah itu bentukan jadi periuk yang punya mulia, hati hamba, domba, bukan serigala berbulu domba. Domba yang taat ya. Yang kedua, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Masalah itu jangan lari, hadapi, karena ini didikan Tuhan. Lihat yang ketiga, jangan putus asa apabila engkau diingatkan. Jadi masalah ini remnya Tuhan, yaitu sebagai bentukan, didikan, dan peringatan. Sekali lagi, masalah harus dihadapi karena masalah itu buai. Sakit kenapa? Karena bentukan Tuhan sedang jalan, didikan Tuhan sedang jalan, peringatan Tuhan sedang jalan. Itu sebabnya hadapi. Jangan anggap enteng dan jangan putus asa. Jadi 3 hal. Yang pertama, jangan berbantah. Jangan anggap enteng didikan Tuhan saat didikannya terjadi, ya. Jangan lagi putus asa saat peringatannya terjadi. Orang yang hari ini berbantah, anggap enteng didikan Tuhan dan putus asa, ini orang yang tidak mau menghadapi masalah. Mereka yang mau keluar dari masalah sedang melakukan pemberontakan terhadap Tuhan, yaitu sedang berbantah. Saudara sedang meremehkan didikan Tuhan, dan saudara sedang putus asa saat peringatannya terjadi. Masalah terjadi dalam hidup saya, apa tidak ada peringatan Tuhan? Sangat. Tuhan itu ingatkan dalam segala hal. Saya merasa bahwa hidup saya sudah loh, Tuhan sudah ini. Tapi ada banyak hal yang Tuhan mau sempurnakan. Tuhan bilang gini, Eli, kalau nanti kamu ini kejar nikmat terus, nanti kamu ini tidak mau pelayanan loh Eli. Kamu ini pasti nanti kejarnya kenyamanan. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak? Kerinduan hatinya Tuhan buat hidup saya, supaya hidup saya makin disempurnakan, supaya lewat kehidupan saya yang sempurna itu mengajar banyak orang menjadi sempurna juga. Kalau saya nggak bisa tahap sempurna, boro-boro saya bisa bilang ibu-ibu sempurna ya, sempurna. Saya aja tidak sempurna. Kira-kira kalau saya ngomong ibu-ibu sempurna, munafik tidak saya di hadapan Tuhan? Tidak apa-apa. Tenang, masalah itu bukan kehancuranmu. Masalah itu bukan menghancurkan, tapi bentukan, didikan, dan peringatan Tuhan sedang terjadi supaya saudara dan saya sempurna. Enak ya, saudara tahu hari ini kebaikan Tuhan. Yuk lihat, apa sih Bu Eli? Lihat ya ayat 6 ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lah waktu Tuhan itu cinta, waktu Tuhan menganggap saudara sebagai anak, otomatis saudara pasti dibentuk, dididik, dan diperingatkan.
Ini loh noda bercakmu banyak. Memang kamu jadi orang Kristen sejak lahir pelayanan, tapi kamu sama orang yang biasa-biasa, yang baru bertobat 2 tahun, jelas kamu itu kalah. Kamu pelayanan jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi nodamu, dosamu itu banyak. Sementara yang dia mulai menghilangkan noda dosanya. Dia mendekati putih loh, seperti salju. Lah kamu enggak. Kamu cuman tebeng aja jadi asyir, bisa shalom. Tapi senyatanya di pemandanganku matanya Tuhan itu sepet itu apa ya? Matanya Tuhan itu gatel. Aduh, sudah shalom bawa firman, tapi bercak ini loh kelihatan. Orang kalau bawa bercak di hadapan Tuhan, Tuhan itu jijik lihat dosa. Dia paling anti dosa. Kira-kira waktu saudara berdoa, dia gini. Jujur, saya waktu itu membayangkan secara akal, iya ya, kalau saya hidup dalam kepahitan, saya nyembah Tuhan. Tuhan, Engkau baik Tuhan, haleluya. Tapi Tuhan bilang, itu loh, aduh, itu musuhku, bercakmu itu, bercak, aduh, aku mau jamah kamu, aduh, lihat bercaknya. Kira-kira saudara, bayangin. Makanya kalau hadapi masalah hari ini, ngucaplah syukur. Karena ini proses pembersihannya sedang terjadi. Kita ini tidak mau. Walaupun dosa kecil itu tetap bercak loh saudara. Dosa kecil bercak, dosa besar bercaknya besar. Tapi Tuhan tetap jijik. Lah kalau kecil-kecil banyak ya sama aja saudara. Coba saudara kalau kertas saudara kosong putih, saudara mulai dot. Kira-kira saudara geli enggak? Saya lihat anjing Dalmatian itu aja saya enggak suka sama anjing itu. Kenapa? Kalau lihat kulitnya saya bisa geli. Ini bulu kuduk saya bisa merinding loh kalau lihat bercak-bercaknya anjing Dalmatian itu. Rasanya ya itulah pemandangan Tuhan di hadapan. Kalau saudara hari ini datang sama Tuhan, bercaknya banyak. Makanya Tuhan bilang gini, nak, sudahlah, lebih baik tak lanjutin masalahmu. Tapi bercakmu ini lama-lama. Saya yakin, dulu hidup saya jadi gembala 2 tahun, waktu belum diproses Tuhan. Bercak saya penuh, saudara. Tapi hari ini Tuhan seneng enggak? Kalau melihat saya, dia pingin peluk saya itu bebas. Aduh, bercaknya sudah hampir putih seperti salju. Sejalan, searah. Amin. Yuk, lihat yuk tujuannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Waktu dia mengasihi saudara sebagai anak, saudara tidak akan berhenti masalahmu. Percayalah. Selama engkau nggak bisa hidup di dalam iman, pengendalian roh, hidup doamu hari ini terlihat rohmu menyala-nyala, engkau cuma hidup capek, masalah itu pasti dilanjutkan. Kenapa? Karena ini bentuk Tuhan mengasihi saudara. Bentuk saudara diakui sebagai anak. Siapa yang mau diakui sebagai musuhnya Allah? Nggak mau saudara. Saya terlalu bangga dengan Tuhan saya. Waktu Tuhan berkata gini, Eli, kamu nggak usah bandingkan prosesmu sama orang lain. Kalau orang lain masih berbuat dosa tapi terlihat nyaman, itu bukan anak yang sungguh-sungguh, anak gampangan. Ngapain kamu iri? Aku loh mengasihi kamu, aku mencintai kamu, makanya aku tidak rela kehilangan kamu, makanya aku taruh duri dalam daging, supaya suatu kali aku bisa peluk kamu selama-lamanya dalam kebahagiaan. Kalau kita pulang bercaknya banyak, kira-kira kita bisa ketemu Tuhan enggak? Kira-kira kita bisa layak enggak berdiri di hadapan anak domba? Kita bisa jadi calon mempelainya Kristus enggak? Enggak bisa saudara. Itu sebabnya yuk, tetapi ayat 8, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tapi anak gampangan. Amin. Yuk kita lihat, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ibrani 12 ayat 10, waktunya jalan terus. Sebab Ibrani 12 ayat 10, yuk ini. Apa sih gunanya kalau hari ini engkau masih dididik? Jangan anggap enteng ya. Lihat,
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Orang tua mendidik anak-anaknya waktu yang pendek, tetapi Bapa di surga melalui masalah, Dia, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan. Kebaikan, buai. Katakan, masalah itu kebaikanku. Masalah itu buai. Ini loh saudara, tidak lihat ya, untuk mendatangkan kebaikan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Maklum, masalah terjadi duka cita. Firman Tuhan berkata, siapa yang tidak sedih lihat suami selingkuh, siapa yang tidak sedih lihat usaha bangkrut. Normal, tapi ini untuk kebaikan saudara dan saya. Lihat ya, tetapi kemudian, lihat ya, apakah duka citanya selamanya? Tidak saudara. Kemudian ada hari esok, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Jadi masalah itu rem, masalah itu pelatihan saudara untuk dibentuk, dididik, dan ditegur. Itu sebabnya relakan hatimu supaya yang pertama jangan anggap enteng didikan Tuhan, karena didikan Tuhan supaya kita kudus, ikut bagian dalam kekudusannya. Ayat 10. Yang kedua supaya kita berbuah kebenaran. Yang ketiga supaya kita hidup damai. Damai. Siapa yang tidak mau? Saya hidup damai loh hari ini. Makan enak, tidur enak, masalah boleh dilanjut, tidak apa-apa. Saya tahu benar Tuhan mau hilangin dot ini loh. Dot yang menjijikkan dalam hidup saya lagi disempurnakan. Supaya kita belajar sempurna. Kita hari ini kudus, berbuah kebenaran, damai. Itu yang kita kejar. Buat apa kita kaya, kita minum obat tidur? Buat apa kita kaya, kita sukses, tapi kita tidak kudus, kita tidak punya buah kebenaran? Sama aja, nol hasilnya. Yang terakhir, jangan putus asa saat diperingatkan. Sama-sama 12:10. Luar biasa ya, Tuhan kasih persiapan ayat ini. Yang tadi gampang ingatnya, Ibrani 12 ayat 10, yang sekarang Daniel 12 ayat 10. Jadi jangan putus asa loh ya saudara. Kalau sampai hari ini ada masalah, hadapi. Ini cuma peringatan. Lihat ya, Daniel 12 ayat 10. Gampang ya, Ibrani 12 ayat 10, Daniel 12 ayat 10. Gampang diingat ya. Yuk kita baca. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara dan saya, harapan Tuhan hari ini jangan jadi orang fasik yang tidak memahami arti masalah. Hari ini jadilah orang bijaksana yang tidak putus asa saat ada peringatan akan masalah sampai hari ini. Kenapa? Karena hari ini 3 hal. Banyak orang akan disucikan secara karakter, dimurnikan secara iman, dan diuji kesetiaan. Sekali lagi, banyak orang disucikan secara karakter, dimurnikan secara iman, dan diuji secara kesetiaan. Hari ini masalah baik, saya sudah selesai. 3 hal hari ini, yuk. Jangan berbantah ya, hadapi masalah. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan berbantah karena engkau sedang dibentuk jadi periuk. Periuk untuk nilai yang mulia, tujuan mulia, bukan biasa-biasa. Hati hamba, domba yang taat. Jangan pernah hari ini berbantah. Yang kedua, jangan anggap enteng didikan Tuhan karena engkau sedang hidup dalam kudus, hidup dalam berbuah kebenaran, yaitu kita hidup damai. Yang ketiga, jangan putus asa. Kalau diingatkan terus, ngucaplah syukur karena kita lagi dimurnikan, disucikan karakter, dimurnikan iman, dan diuji kesetiaan. Itu sebabnya hari ini bangunlah diri saudara di atas imanmu yang paling suci dengan kebenaran firman. Berdoalah di dalam roh dan hiduplah di dalam kasih Allah. Kita semua nggak mau hidup hawa nafsu. Kita nggak mau hari ini keinginan dunia, terus hidupnya lepas dari pengendalian Roh Kudus. Nggak mau saudara. Yuk, kita hari ini mau berjuang sampai akhir. Nikmati proses. Hadapi masalah bersama Tuhan. Karena semuanya baik.
Justru kalau saudara lari dari masalah, maka bukan kebaikan yang terjadi. Hari ini memang ada duka cita, tapi kemudian firman Tuhan berkata, kemudian dia akan menghasilkan buah roh, menghasilkan buah kebenaran, buah kekudusan, dan hidup damai. Saudara akan menikmati kebahagiaan selamanya. Ayat Yudas ini akan menjadi perenungan buat saudara dan saya. Daniel 12 ayat 10, Ibrani 12 ayat 10, dan yang pertama tadi yaitu Yesaya 45 ayat 9. Ya, ini jadi perenungan, disimpan. Saudara dan saya, tidak ada lagi orang yang bilang capek Bu Elinda. Kalau capek berarti saudara sedang lemah manusia rohnya. Saudara sedang kejar daging, hawa nafsumu terus yang dikejar. Dan saudara sedang tidak hidup di dalam satu pengendalian roh. Itu sebabnya berbalik segera ya. Supaya hidupmu tidak dihancurkan. Besok ada Zoom. Minggu ini 4 kali Zoom live. Saya yang melayani seterus 4 kali dalam seminggu ya, karena saya merasa berhutang, minggu lalu sudah absen. Harapan saya 1 minggu ini saya dapatkan tema yang luar biasa untuk kita bangkit. Besok ada Zoom, ada kesaksian yang luar biasa. Saya berharap saudara bisa bergabung. Saya akan membawakan firman, hiduplah menurut imanmu. Ada hal yang akan Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hambamu sudah selesai. Biar kuasamu bekerja terus membukakan pewahyuan untuk kami mengerti, menghadapi masalah untuk kebaikan kami. Kami tidak akan lari. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pergumulan anak-anakmu Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka terima hari ini. Terima kasih, berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat dukungan doanya. Retreat berjalan dengan luar biasa, pengurapan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu besok di Zoom.